Jadi dari seluruh rangkaian video utuh Saudara Edi Mulyadi yang sedang menjadi permasalahan dalam kasus persidangan ini, Saudara menontonnya durasi berapa lama? Waduh, lupa lagi, Bu. Kira-kira 10 menit, 5 menit? 5 lah. 5 menit, oke. Saudara tahu waktu durasi acara itu berapa lama? 2 jam. Saya kasih tahu ya. Oke, jadi artinya dari durasi 2 jam itu saudara hanya menonton kurang lebih 5 menit ya. Oke, terima kasih. Celakalah orang yang sholat. Wah, celaka gue nggak usah sholat deh. Jangan dulu, ada ayat berikutnya. Itu menjelaskan. Jadi, kalimat sebelumnya atau sesudahnya bisa menjelaskan secara utuh. Dan pada persidangan kali ini terungkap bahwa pendapat-pendapat ahli lebih banyak dilatar belakangi oleh informasi yang kurang lengkap. Jadi banyak perbedaan pendapat, misalnya tentang RRC. Baik, itu tidak Cina sependapat lah ya. Intinya tidak sependapat. Begitu. Tapi saya ingin betul-betul garis bawahi bahwa kelengkapan informasi itu penting banget. Iya. Seorang yang betul-betul lonte, misalnya, hei dasar kau lonte, ini tidak mau. Malah kalau dibohongkan, padahal dia itu pelacur. Jadi ironi. Dibalik misalnya. Ibu yang baik, malah seneng ya. Oke, itu tambahan aja lah, biar nggak tegang ya. Oke, saya lanjut lagi, saudara saksi ini. Saya nggak mau lari ke yang bukan ahlian saudara. Apakah tajuk, saudara tahu kan tajuk dalam sebuah media, ya kan? Pernah baca tajuknya Gunawan Muhammad di dalam Tempo yang berupa catatan pinggir? Baca. Apakah karya Gunawan Muhammad dalam tajuk yang membuat catatan pinggir itu bagian dari produk jurnalistik? Iya. Oke, dia produk jurnalistik kan, seperti itu. Saya tanya lagi, kalau saya menulis sebuah artikel, ya kan, sebuah artikel tentang yang namanya pikiran, gagasan saya menolak pemindahan ibu kota dengan argumentasi, dengan alasan dan sebagainya, seperti itu. Saya masukkan dalam media, baik media konvensional maupun media yang sekarang ini yang ada. Apakah karya tulis saya itu sudah bisa dikualifikasikan bagian dari bahasa itu jurnalistik atau tidak? Ya sudah menjadi produk. Dia artikel, dia produk artikel. Ya, opini. Opini, produk jurnalistik. Siap. Kalau produk jurnalistik opini itu dulu ditulis. Opini itu kan ditulis. Siap. Sekarang opini itu dinarasikan dengan bahasa sekarang perkembangan media, ya kan, melalui yang namanya YouTube dan lain sebagainya. Seperti itu. Apakah itu juga produk jurnalistik? Sudah beda lagi ya, itu bentuk lainnya. Ya. Ketika dinarasikan itu diparapasukan menjadi bentuk lainnya. Tidak bisa ya. Kan ada yang membentuk tulisan. Ya. Ya kan ada membentuk tulisan. Apakah dia bentuk opini, ada bentuk artikel. Siap. Ada lagi adalah dia pikiran dan gagasannya itu dia tidak tuliskan. Itu kan tulisan. Sekarang dia langsung dalam yang namanya produk jurnalistik saluran lain tadi, YouTube. Dia kemukakan bla 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 seperti itu. Gimana itu? Ya, saya kira tidak ada masalah ya, Bu. Yang harus. Enggak, saya tanya bukan masalah. Apakah itu juga bagian dari produk jurnalistik seperti itu? Ya, ketika dikatakan sebagai produk jurnalistik, ya harus ikuti apa syarat-syarat sebuah produk jurnalistik. Itu nanti berikutnya. Rujukannya undang-undang. Ya, itu nanti berikutnya. Kaidah-kaidah jurnalistik seperti itu. Pasti ada seperti itu. Oke. Saya cukup ada mau tanya. Silakan. Mohon izin sedikit tambahan yang mulia. Saudara ahli, tadi saudara ahli katakan bahwa dalam proses komunikasi seseorang dalam menyampaikan komunikasi itu ada maksud dan tujuan ya, tadi Anda sampaikan ya. Intention, communication intention, ya. Ya, dan kemudian ditinjau dari 4 unsur yang tadi, kualitas, kuantitas, kemudian juga relevansi dan prinsip kehati-hatian atau self care. Nah, jika dianalogikan dalam suatu kasus, ada seseorang yang dia berprofesi sebagai wartawan, kemudian yang menurut undang-undang dia diberikan hak
ya untuk menyampaikan informasi kepada warga negara. Pertanyaan saya, ketika ada informasi yang disampaikan kepada warga negara dan itu sifatnya bentuknya adalah data, pertanyaan saya, apakah proses informasi itu dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan penyebaran berita bohong? Bu, ini tafsir tentang bohong dan tidak itu untuk menentukan ya ketika ada sebuah berita dituduh sebagai berita bohong harus ada teks bandingan yang mulia, atau setidak-tidaknya orang yang menyebarkan itu yang dituduh sebagai berita bohong itu harus bertanggungjawabkan bahwa rujukannya itu benar gitu. Baik. Jadi saya sudah mendaftarkan model pembuktian tindak pidana hoaks yang mulia adalah sebagai hak cipta penelitian saya yang mulia, dan itu dirujuk untuk membuktikan perkara hoaks. Jadi perlu ada rujukan ketika teks ini dikatakan bohong, yang benar mana? Baik, artinya ketika ada data valid maka kegiatan proses menyampaikan informasi itu tidak dapat dikatakan sebagai suatu penyebaran berita bohong ya. Ketika sepanjang ada rujukan tada. Ya. Sebab dan rujukan itu harus valid. Baik. Terima kasih. Yang selanjutnya, tadi Anda katakan bahwa keonaran, tadi Anda katakan tentang masalah keonaran sewaktu di awal sidang, bahwa Anda katakan keonaran itu harus bersifat komunal. Ya. Pertanyaan saya adalah parameternya ketika ada suatu timbul keresahan yang tadi Anda jelaskan, keresahan yang bersifat komunal itu parameternya seperti apa? Saya katakan Bu, itu bukan ranah kewenangan saya untuk mengukur itu Bu. Saya tidak punya kemampuan, saya nggak belajar Bu. Saya paling juga hanya mengukur keresahan istri saya aja kalau lagi galau Bu. Hanya punya ilmunya itu gitu. Yang lain-lain saya nggak punya ilmu. Nah, makanya kaitannya dengan masalah kata keonaran tadi. Ya. Keonaran yang tadi Anda katakan, karena kan ini kita perlu untuk menggali bahwa dalam unsur pasal yang didakwakan oleh JPU ini kan harus menimbulkan setidak-tidaknya ada keonaran. Nah, terkait dengan keahlian saudara ahli adalah mengenai bahasa keonaran. Ini yang ingin saya kejar. Tafsirnya itu tadi saya sudah mengatakan bahwa onar itu kegemparan ya, dalam kamus bahasa Indonesia itu kegemparan, kegalauan yang mulia. Iya, gitu ya. betul. Nah, pertanyaan saya adalah tadi Anda katakan di awal itu harus bersifat komunal. Betul. Komunal itu berarti kan harus dirasakan tidak hanya satu orang, tetapi bukan banyak. gejala individual Bu. Ya, tidak bersifat individual tetapi komunal ya. Nah, pertanyaan saya adalah parameter komunal itu seperti apa gitu loh. Ya, ketika ini dinisbatkan kepada misalnya ya kelompok masyarakat tertentu, ya berarti masyarakat. Ya. Apakah harus ada semacam suatu bentuk anarkisme atau apa di suatu tempat begitu atau bagaimana? Tidak Bu, tidak ditandai seperti itu Bu. Lalu harus seperti apa tuh parameter keresahan yang bersifat komunal tuh apa? Ya kegelisahan masyarakat, ya jadi ketidaknyamanan Bu secara ya. Saya sulit Bu untuk menafsirkan ini karena terus tidak dibekali ilmu untuk menafsirkan dan menggelisahkan itu. Baik. Berarti tidak bisa ya untuk ke sana. Mungkin dalam perkara ini ada ahli sosiologi Pak JPU. Oke, jika ternyata saya analogikan dalam suatu kasus, ternyata disampaikan oleh seorang pelapor dinyatakan bahwa ia melihat ada keresahan, tetapi keresahan ini tidak ia dasari, misalnya tidak didasari pada ada suatu demonstrasi, nggak ada tuh demonstrasi. Kira-kira itu bisa masuk nggak ke dalam ranah keresahan yang bersifat komunal? Saya tidak berani menjawab kira-kira Pak. Oke, baik. Iya, artinya yang bersifat komunalnya, saya lebih spesifik untuk parameter komunalnya itu apa gitu. Karena kemarin kan ada keterangan dari saksi fakta bahwa saksi fakta menyatakan, pelapor menyatakan belum ada timbul demo-demo sebelum dia melakukan laporan. Baru ada demonstrasi setelah adanya laporan setelah beberapa hari. Nah, ini artinya saya ingin mencari di mana letak keresahan yang tadi sifatnya komunal itu. Bagaimana kemudian itu bisa akhirnya menjadi sebuah kegalauan, sebuah keonaran yang akhirnya merujuk kepada unsur pasal terkait dengan masalah keonaran itu gitu. Kalau dia kan teorinya, kalau itu timbul setelah laporan silahkan ditafsirkan sendiri kan gitu ya. Terima kasih Yang Mulia. Penyebabnya
perbuatan terdakwa atau bukan. Baik. Atau misalkan tadi ada yang bilang tadi gara-gara ada yang melaporkan tadi, ada yang nyuruh begini, nah apakah karena itu? Kalau ini hanya Transmisikan. Ya. Ya. Baik. Cukup yang mulia. Ya. Mulia. Bagus sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara saksi ahli ya, Associate Profesor Dr. Andika Duta Bahari, betul ya? Betul. Saya ingin tanya, klien Anda selama ini siapa saja yang terbanyak? Klien dalam artian yang menggunakan jasa saudara. Saya tidak sepertinya kalau dikatakan klien saya seperti membuka praktik ya mulia. Jadi sifatnya Bu, mengapa saya ada di sini ini dharma saya sebagai seorang dosen yang mempunyai tridharma Bu. Dharma pertama itu pengajaran. Saya harus memberikan kuliah pada mahasiswa-mahasiswa saya di Sekolah Pacar Sarjana UPI Bu di Bandung. Di dharma yang kedua saya harus melakukan riset Bu, penelitian. Alhamdulillah ya, saudara. Dharma yang ketiga itu saya harus melakukan pengabdian masyarakat. Nah ini itu bentuk pengabdian masyarakat. Hukumnya cuma satu Bu. Bentuk pengabdian. Ya, dan itu tidak pernah saya harus memilih. Biasanya kalau yang meminta keahlian saya, karena saya pun harus sebagai seorang ASN, sebagai seorang tenaga pendidik yang ditempatkan di Universitas Indonesia, saya pun membuat lembaga. Artinya kinerja saya itu dilindungi oleh negara, Ya cukup, ahli cukup. Artinya saya selalu membuat surat. Ahli cukup. Ya, tadi Anda menyebutkan bahwa fungsi Anda di dalam membantu penyidikan polisi itu seperti wasit, betul ya? Ya. Artinya kan yang menyatakan sesuatu itu masuk dalam pasal tersebut atau tidak kan Anda ikut membantu di situ. Bukan saya. Bukan. Bagaimana? Tolong jelaskan. Saya itu hanya menunjukkan adanya bukti-bukti bahasa ketika ada sebuah linguistic evidence, ada bukti linguistik yang dituduhkan ini sebagai alat bukti terjadinya sebuah delik ya mulia. Misalnya delik hasutan ya mulia. Ada delik hasutan ya. Ada delik hasutan. Ada kata-kata misalnya ya. Ayo kita lawan rejim Orde Baru, rejim Jokowi misalnya. Ya, lalu disangkakanlah terhadap tuturan itu dengan pasal 160 KUHP. Hasutan itu berbuat pidana. Saya ditanya apa makna tuturan ini sesuai dengan pasal yang disangkakan. Saya menjelaskan bahwa secara linguistik kata ayo itu ajakan, artinya direktif. Lawan rejim Jokowi itu tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena perbuatan pidana melawan itu ya sangat multitafsir. Saya memberi batasan seperti itu. Yang menerapkan pasal misalnya, karena tidak semua langsung disidik ya mulia. Itu lidik dulu. Saya ditanyai, digali dulu betul-betul. Dan saya tidak pernah memilih gitu bahwa saya ingin menangani kasus ini. Bahkan ketika ada di netizen rame-rame ada persoalan yang terkait dengan bahasa, saya selalu berharap ya Allah mudah-mudahan jangan ke Bandung lagi nih harinya. Cukup saudara saksi. Siap. Dalam Anda memberikan penilaian atau menyatakan pendapat Anda tentang suatu persoalan, prinsip keilmuan Anda apa? Linguistik jelas. Linguistik jelas. Saya kan mengikuti ya dari tadi tentang kesaksian Anda di dalam pengadilan ini. Saya mencatat bahwa kesaksian ahli ini sepertinya menjadi andalan bagi penyidik sehingga percaya diri untuk menaikkan laporan terhadap Edi Mulyadi ini untuk diproses lebih lanjut. Kalimat-kalimat yang saya tangkap itu bahwa saya tidak sebutkan nomor BAP-nya ya. Itu kalimat-kalimat Edi yang dijelaskan ahli itu, 1 kalimat direktif, 2 tidak termasuk produk jurnalistik, 3 kandungan kebencian dan permusuhan, 4 kalimat retoris, yaitu kalimat tanya yang tidak butuh dijawab. Tidak menuntut. Betul ya? Betul. 5 kebencian dan permusuhan yang memberi daya luka.
6. Memprovokasi masyarakat untuk menolak IKN. 7. Judul konferensi pers adalah kalimat direktif. 8. Masalah Edi Mulyadi berpendapat ini adalah persoalan salah pilih diksi dan saluran siarnya tersebut. Betul ya? Betul. Nah, dari ungkapan yang saya lihat ini, semua yang Anda sampaikan ini terus terang saja saya mau mengatakan, maaf saja saya mengatakan ini seperti bukan sesuatu yang disampaikan oleh ahli, karena banyak merugikan klien kami dalam hal ini. Ya. Saya belum selesai. Silakan. Pertanyaan saya, bagaimana sebuah hukum itu atau ilmu itu bisa berbeda terhadap satu ahli dengan ahli yang lain? Jika saya bandingkan apa yang Anda sampaikan itu dengan yang disampaikan, misalnya ya, kalau Anda tidak berkeberatan, yang disampaikan oleh Profesor Dr. Andes Aceng Ruhendi Saifullah M.Hum. Beliau adalah pakar bahasa, guru besar ilmu linguistik forensik UPI. Beliau menyatakan, sama seperti Anda tadi menyebut metafora kultural. Metafora itu perumpamaan ya. Betul ya Pak ya. Nah itu beliau setuju bahwa ungkapan atau idiom peribahasa berbasis metafora kultural. Tapi yang membedakan Profesor Aceng Ruhendi dengan Anda, Profesor Andika, adalah tidak ada konotasi negatif menurut Profesor Aceng. Bagaimana Anda menyikapi ini? Ilmu yang sama tetapi berbeda. Itu kan bukan pendapat, kita berpendapat. Dan latar sebetulnya Prof. Aceng itu kolega saya di UPI Pak. Jadi ketika saya kata konotasi negatif, saya memperluas bahwa sebuah makna itu ada konvensinya Pak, ada kesepakatannya Pak. Dan ini kesepakatannya bukan kesepakatan leksikal. Makanya silakan Ibu cari makna secara leksikal di dalam kamus secara leksikal. Ada tidak makna jin buang anak dalam kamus? Itu tidak ada. Karena pemaknaannya konvensinya bukan konvensi leksikal. Ini konvensi kultural, konvensi sosial. Bahwa ketika ada ungkapan yang menyatakan jin buang anak, maka secara kultural, secara sosial ini selalu diasosiasikan sebagai sebuah tempat yang jauh. Seperti halnya zaman kuno, Pak, zaman untuk menggambarkan zaman kuno, secara kultural itu masing-masing budaya punya ungkapannya sendiri, Pak. Dalam kultur Sunda aja ya, untuk menggambarkan sesuatu yang jadul atau terlalu lama, kita mengenal dengan istilah zaman tai kotok di lebuan, Pak. Karena sekarang sudah tidak ada lagi lebu, Pak. Nah, dalam bahasa Inggris itu tidak lagi diasosiasikan dengan tai kotok, Pak, tapi zaman horse and buggy day gitu. Zaman kuda naik kereta itu untuk menggambarkan kejadulan. Jadi saya menelisik secara meluas gitu ya, bahwa pemaknaan itu ada konvensi. Nah, terkait ada perbedaan dengan tafsiran, Ibu juga tidak bisa memaksakan saya harus percaya dengan apa yang dinyatakan oleh Kang Aceng gitu. Dan Ibu juga tidak harus mempercayai pernyataan saya 100%, tidak. Silahkan memilih. Jadi ya, saya setuju saksi bahwa saya tidak harus setuju dengan yang Anda sampaikan dan saya tidak bisa memaksakan pendapat Profesor Aceng dalam hal ini. Akan tetapi jangan lupa bahwa yang Anda sampaikan itu berimplikasi hukum bagi klien, sehingga otomatis klien kami maksudnya ya, sehingga dalam hal ini itu yang saya tanyakan, di mana letak prinsip keilmuan itu? Memang bahwa dinyatakan ilmu itu karakternya akumulatif, kebenarannya tidak mutlak ya, bersifat objektif, kemudian bersifat umum. Tapi kan juga ada syarat-syarat, syaratnya ada objeknya, punya metode, sistematis dan universal. Permasalahannya ketika ada orang yang akan dihukum akan hal tersebut, maka kita sulit membicara soal memilih. Bagaimana menurut Anda? Ya, ketika itu Ibu sudah mempertanyakan itu, Ibu sudah menggugat metode itu. Saya menggugat metode. Iya, metode keilmuan. Salah nggak menggugat metode itu? Tidak. Karena metode itu sifatnya dialektik. Iya. Tidak salah. Baik, satu lagi ya. Saya sangat tertarik dengan yang Anda sampaikan, karena terus terang kita dapat banyak ilmu dari Anda ini. Saking banyak ilmunya saya bingung sekali dengan coretan-coretan saya ini. Ada prinsip di dalam linguistik itu tentang namanya objektivitas. Ya. Objektivitas itu kan artinya apa adanya, betul? Ya. Tidak boleh
Objektif Apa itu itu dalam artinya? bahasa Sunda itu boleker, Pak. Apa adanya. Terlihat ya boleker aja apa adanya. Ngerti Pak, boleh care. Ya apa adanya di exposure, Pak. Kalau saya ngerti Pak, boleh care itu apa adanya. Usus-ususnya kelihatan. Lanjut. Ya, saya sedikit bertanya ya, soal prinsip konsistensi, mohon dijelaskan. Konsistensi keajegan ya. Keajegan, Ya. tidak berubah-ubah. Ya. Ini kemana arahnya ini? Keajegan itu keajeg dalam menggunakan metode dan visual analisis, Pak. Nah, tapi yang jadi persoalan, bahasa itu ilmu yang terkait dengan pemaknaan. Sementara pemaknaan itu sifatnya akan dikaitkan dengan latar belakang seseorang, kekayaan batiniah seseorang, Pak. Jadi tidak bisa diseragamkan, Pak. Dan ketika misalnya Ibu melihat fenomena ada perbedaan pendapat ini, dikatakan bahwa linguistik tidak ajeg, ya tidak bisa. Jadi ini ada, walaupun sama sudut pandangnya ilmu linguistik, tapi cara mengaktualisasikannya saja yang berbeda. Satu lagi ya, Anda adalah seorang ahli, ya kami harus akui itu. Sederet panjang daripada titel Anda itu sudah membuktikan betapa Anda sangat serius terhadap ilmu yang sedang Anda dalami. Tapi bukan berarti Anda luput dari alpa dan salah, kan begitu? Iya. Saya ingin di dalam pengadilan ini, jika memungkinkan kalau Anda merasa Anda salah, ya tolong Anda cabut pernyataan Anda. Tapi kalau tidak, itu tidak masalah. Ini akan dinilai oleh hakim. Durasi 105.53 sampai dengan 106.87 tentang Purwokerto dan Banyumas. Kalimat tergolong sebuah inversi atau cara pengambilan kesimpulan. Ada fallacy thinking atau sesat berpikir, betul ya? Inferensi. Nah, ya, menafikan keberadaan pengembang lokal asal Purwokerto dan Banyumas berisi kebencian dan permusuhan. Bagaimana Anda bisa sampai pada kesimpulan tersebut? Pertanyaan saya satu, Anda nonton atau tidak videonya? Atau Anda memang dipaksa untuk berkesimpulan seperti ini? Tidak ada yang memaksa. Saya hanya melihat kalimat ketika ini cara menarik kesimpulan Kang Edi yang tiba-tiba saja mengatakan dari Purwokerto, Banyumas, bukan dari Cina. Bagi saya ini sangat sesat, gitu. Tidak ada runtutan cara berpikir yang itu silakan saja. Menurut saya itu menunjukkan adanya hal yang tendensius. Mengapa saya katakan kebencian? Karena ternyata saya diberi input ini ada yang tersinggung dengan pernyataan ini. Sedikit Atuli. Itu kan asumsi saudara, padahal Iya. Anda seorang ahli. Sebagai seorang ahli bahasa, harusnya Anda memberi celah kepada pengertian lain, di mana saudara Edi Mulyadi sesungguhnya menaikkan derajat daripada orang Purwokerto dan Banyumas. Dia mengatakan bukan kalian yang akan membangun daripada IKN ini, tapi bla 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 itu. Ya Ibu saja yang menjadi ahli bahasanya kalau begitu. Bukan Jangan begitu saya. persoalannya, Pak. Saya Iya. sudah mengatakan tadi implikasi hukumnya. Ibu sudah mengatakan seharusnya. Artinya Ibu memaksa saya untuk berbuat seperti itu, Bu. Nah, saya tidak mau maksa. Lanjut, Ketua. Enggak. Tadi saksi menonton semua ada video itu. Tidak, Pak. Oh, tidak menonton semua. Pantas kesimpulan saudara saksi jumping juga, palase juga. Karena itu ada urutannya dari awal. Jadi kalimat itu bukan kalimat yang terpotong. Nah, pertanyaan saya, bisakah kita memanai sebuah kalimat hanya parsial, potong-potong, tanpa korelasi dan keselambungan? Ketika kalimatnya dimaknai secara parsial, maka itu maknanya hanya berleksikal, Pak. Resikal. Harusnya dilihat konteks kan, Kontekstual. teks dan konteks kan? Iya. Ya, seperti itu. Jadi saudara kan tidak menonton secara keseluruhan. Siap. Ada urutan-urutan itu sehingga simpul bahwa apa yang dikemukakan oleh Edi itu cukup. Berarti dia hanya melihat tidak melihat yang sebelumnya seperti itu. Konteks dan teks ya. Video mana? Ya, oke. Tidak video. Lihat videonya, nonton nggak videonya? Apa? Nonton video nggak? Nonton. Nggak, tapi hanya spot-spot seperti itu ya. Ya, secara menyeluruh setelah diperiksa, Pak. Ya, nah setelah menyeluruh kan pada rangkaian, kan panjang itu. Ya. Dia banyak menjelaskan, kayak dia belajar bla 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 bla. Yang menjadi highlight saja untuk Itulah makanya kalau saudara saksi menyatakan adalah palse, ya kesesatan, kesimpulan itu juga karena dia memotong seperti itu, saudara saksi. Oke.
Ya. Sedikit coba mempertegas saja. Jadi dari seluruh rangkaian video utuh Saudara Edi Mulyadi yang sedang menjadi permasalahan dalam kasus persidangan ini, Saudara menontonnya durasi berapa lama? Waduh, lupa lagi, Bu. Kira-kira 10 menit, 5 menit? 5 lah. 5 menit, oke. Saudara tahu waktu durasi acara itu berapa lama? 2 jam. Saya kasih tahu ya. Oke, jadi artinya dari durasi 2 jam itu saudara hanya menonton kurang lebih 5 menit ya. Oke, terima kasih. Ya, bertanya. Terima kasih majelis yang mulia. Jadi agak mengejutkan dan buat saya mengejutkan lah ya ketika saksi mengatakan dia tidak nonton, dan memang dari awal saya sudah menduga begitu yang mulia, saksi ahli maksud saya. Jadi ketika misalnya JPU bertanya soal taipan di balik bisnis Gibran Kaisang, memang itu berita bohong. Harusnya tunjukkan, saudara saksi tunjukkan taipannya siapa saja keluarganya. Lalu ada, waduh, perusahaan penyuntik modal Gibran Kaisang ternyata tidak terdaftar. Itu kabar bohong. Harusnya terdakwa menunjukkan perusahaan apa segala macam. Dan itu saya kasih tahu ahli, kalau ahli nonton videonya, saya sebutkan nama perusahaannya, ini berapa setorannya, tidak terdaftar di OJK, saya sebutkan semuanya, termasuk keluarga Taipan. Itu juga saudara terdakwa harusnya tunjukkan data-datanya, ada semua data-datanya. Perusahaan konglomeratnya segala macam ada semua. Jadi ingin saya katakan saudara ahli, Anda tadi mengatakan bahwa Anda seperti seorang wasit yang memberikan. Ya. Nah, harusnya kan memperoleh informasi yang lengkap. Soal tadi Purwokerto, Banyumas, ternyata saudara tidak diitukan. Bertanya dulu. Pertanyaannya, kenapa saudara bisa ujuk-ujuk menyimpulkan tanpa bertanya kepada penyidik misalnya, ada nggak kalimat sebelumnya? Ada nggak runtutan kalimat sebelumnya? Jangan cuma disuguhkan satu paragraf kecil, lalu saudara ini sudah judgement, ini sudah hasutan, ini berita bohong dan sebagainya. Ada nggak pertanyaan seperti itu? Boleh dijawab kalau itu. Kenapa tidak aktif Ya, tidak ada kesempatan untuk itu, Pak. Ya, Tidak ada kesempatan untuk itu. Kenapa tidak kesempatan? Ya, karena pertama lidik gitu ya, diberikan video itu untuk didalami. Dan saya tidak diberikan informasi yang penuh terkait. Tidak disempatkan. Ya, cukup saja. Dan tidak ada keharusan saya sebagai ahli untuk berinisiatif. Oke, ada lagi? Oke, jadi tadi saudara mengaku tidak diberi informasi yang penuh. Di persidangan singkat ini, maksud saya kesempatan saya singkat ini, saya berikan beberapa informasi bahwa ini keluarga konglomerat di balik bisnisnya. Seperti yang saya sudah katakan, harusnya terdakwa menyebut ini perusahaan yang tidak terdaftar di OJK sehingga disebut ilegal. Harusnya gitu. Nah, makanya pertanyaan saya, setelah saudara saksi memperoleh informasi tambahan itu, apakah saudara saksi tetap berketetapan dengan BAP? Saya tadi hanya memberikan garis besar yang ya. Kalau dia sudah bisa membuktikan bahwa apa yang dikatakan bohong itu bisa dia bantah, maka sudah selesai, tuduhannya tidak ada ya. Nah, berarti sudah berbahaya. Tidak bisa mengadili bahwa ini buktinya, itu tugas yang mulia. Ya. Karena nanti sumber datanya juga harus dikaji, jadi tidak ada kepentingan saya untuk. Cuma saya memberikan kerangkanya bahwa ketika tuturan Anda yang dituduhkan itu bohong, Anda bisa buktikan bahwa itu tidak bohong, ya selesai. Jadi Anda mengatakan bohong karena kurang, tidak lengkap informasinya. Pertanyaan hanya pada paragraf kecil yang tadi saudara tidak sempat bertanya, ada nggak kalimat sebelumnya, gitu kan? Ya, intinya saya hanya mendapatkan highlight saja. Terima kasih yang mulia. baik ya. Ini sebetulnya termasuk tadi yang saya stressing atas pertanyaan penuntut umum ketika saudara menjelaskan makna dari kata-kata yang terkait dengan Banyumas, kemudian Purwokerto. Saya sempat meminta tadi, coba saudara jelaskan pendapatnya itu baik makna secara kata maupun secara kalimat. Tadi kan masih ingat ya, itu yang saya maksud. Karena saya sudah menyimak juga, majelis sudah menyimak ya. Mungkin ya itu tadilah ahli ini tidak mendapat
data yang cukup saya kira. Karena kalau kita tonton, karena ini kan kita tonton bersama, masalah kata-kata Banyumas, Purwokerto itu tidak harus utuh kalau hanya menyangkut masalah itu. Rangkaiannya itu kan, saya bukan ahli bahasa ya. Kalau dikatakan ahli hukum ya hakim ahli hukum ya. Cuman masalahnya begini, si terdakwa itu kalau di video itu menyebutkan nanti, kurang lebih tapi ya tidak persis, nanti yang membangun di IKN itu bukan orang Banyumas, bukan orang Purwokerto, Cina bos gitu ya. Jadi kalau seandainya secara utuh mungkin barangkali pemaknaannya pun akan berbeda ya. Tetapi yang saudara dapatkan saat itu ada kata-kata Banyumas, ada kata-kata Purwokerto, dan ada masukan bahwa ada orang yang tersinggung atas kata-kata itu. Ya. Begitu ya? Betul. Nah, silakan dinilai lah baik oleh penuntut umum. Dan saudara juga masih punya kesempatan ya untuk menghadirkan ahli yang lain, silahkan ya. Mau membuktikan bahwa ini tidak bohong, silahkan. Kami berimbang aja lah ya. Makanya nanti penuntut umum kalau masih mau menghadirkan ahli, silahkan ya. Ya. Satu aja Mas Lis. Dari ahli kan tadi mengatakan tidak menonton ya. Apakah sudah membaca transkrip dari tontonan video-video itu? Membaca kalau transkrip. Nah, kalau transkrip itu yang saudara baca yang seluruhnya atau cuma sepotong-sepotong? Seluruhnya. Itu majelis. Jadi kalau menonton mungkin enggak, tapi transkrip yang apa kata-kata itu sudah ditranskripkan dan dianalisis oleh ahli seluruhnya majelis. Ya baik, enggak apa-apa. Memang pendapat itu kan bisa dipakai, bisa tidak. Pendapat yang lainnya mungkin berbeda ya. Jadi saudara selain memang tidak menonton secara utuh, tapi transkrip dari awal sampai akhir sudah baca ya. Saya terima. Ya. Dan maknanya tetap seperti tadi. Siap. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau ahli kan pendapat, boleh-boleh saja ya. Cukup ya? Apa mau nanya? Oh, ada pertanyaan, silakan. Saudara ahli ya. Baik yang mulia. Jadi saudara sudah menjabarkan panjang lebar ya, memaknai frase tempat jin buang anak. Baik ya. Bisa diartikan bahwa tempat yang sepi, tempat yang jauh, terpencil. Nah, sebenarnya kami setelah mendengar dari saksi-saksi dari Kalimantan Timur, ini yang menjadi pokok persoalan ini tersinggungannya ini tempat jin buang anak. Ya. Nah, ketika frase itu dilontarkan, ya, dan tempat tersebut ternyata masih sepi, masih jauh dari keramaian, ya. Apakah hal yang demikian bisa dimaknai sebagai penghinaan kalau memang tempat itu memang tempatnya memang betul-betul masih sepi, jauh dari keramaian dan masih jarang penghuninya atau bahkan tidak ada penghuninya? Bagaimana pendapat ahli? Ya, jadi penghinaan. Enggak, lihat sini aja. Baik ya. Itu tidak terkait dengan benar tidaknya apa yang dilabelkan dengan sebutan itu yang mulia. Karena saya balik lagi dalam perkara dulu Bu Ripka Ciptaning yang dikatakan anak PKI, benar bahwa Ripka Ciptaning anak PKI itu menjadi delik penghinaan karena tersinggung ketika itu intensinya maksudnya ditangkap sebagai sebuah tindakan menghina. Dan yang menjadi pernyataan di sini yang menjadi persoalan, kita tidak bisa menyalahkan orang yang merasa terhina dengan pernyataan orang lain karena pemaknaan itu sangat subjektif ya mulia. Kan terkait dengan kekayaan batin orang. Hanya saja walaupun subjektif ada profesi, ada batasan secara media. Secara bahasa wajar gitu ya, ada ketika ada orang yang tersinggung karena tempatnya diasosiasikan dengan jin. Kan asosiasikannya tidak secara metafor, tetapi secara literal gitu. Jadi dia tersinggung ketika dikatakan tempatnya sebagai tempat jin. Pasti. Enggak, yang kami mintakan dari pendapat ahli ya, untuk memaknai frase tersebut, tempat jin buang anak tersebut.
memang di setiap yang ada di dalam maupun yang di luar itu bisa memaknai berbeda. Nah, ini yang akan kami minta pendapat ahli. Kalau ahli minta berpendapat bahwa itu masing-masing itu bisa memaknai berbeda, itu memang berbeda. Yang kami minta pendapat ahli itu bagaimana kalau memang yang disampaikan itu memang betul-betul sesuai dengan fakta yang ada. Apakah bisa dikategorikan sebagai atau bisa dimaknai sebagai penghinaan atau menyakiti dan sebagainya. Ya, silakan. Penghinaan itu saya balik lagi Yang Mulia, itu tidak terkait dengan benar tidaknya apa yang dilabeli, apa yang dituduhkan Yang Mulia. Tapi justru intensi, maksudnya ketika saya secara konvensi menerima, merasakan ini bahwa kata jin buang anak ini berkonotasi secara negatif Yang Mulia. Maka ketika entitas tadi saya kembali lagi ada unsur land, pride and honor ya, itu terusik landnya gitu, tanah tempat tinggalnya ya. Maka ini sebagai, saya maknai ini sebagai bentuk tindakan yang memiliki adanya daya luka ya, HAM potensial ya. Iya. 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 Seorang yang betul-betul lonte, hei dasar kau lonte, ini tidak mau. Malah kalau dibohongkan, padahal dia itu pelacur. Jadi ironi. Dibalik misalnya, ibu yang baik, malah seneng ya. Oke, itu tambahan aja lah, biar nggak tegang ya. Maknanya kan seperti itu ya. Betul. Jadi ya ini pusingnya itu ya, karena apa yang dikatakan itu tidak selalu sama dengan apa yang dimaksudkan. Ya. Baik. Karena dia memaknainya berbeda. Betul. Cukup saya kira. Ya. Ahli hatur nuhun. Sami-sami. Nah. Wilujeng mulih deui ka Bandung. Kacimahi. Bandung coret. Siap. Tersinggung. Nggak, kalau di Bandung coret, kalau sekarang udah nggak tersinggung. Dulu waktu mahasiswa. Nggak Pak, intermezzo ya, biar nggak tegang. Terima kasih. Siap. Kehadirannya di sini membantu kami. Sama-sama menyelesaikan perkara ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Dadah Pak. Yang perlu dimaafkan dadah. Siap. Aman Pak. Silakan Pak. Waduh. Tanggapan. Ya, makasih Yang Mulia. Jadi kalau saksi fakta benar atau tidak benar, ya, kalau saksi ahli kan nggak boleh bilang benar nggak benar kan? Saya bilang sependapat atau tidak sependapat, kan pendapat dia. Tapi secara keseluruhan, saya surprise juga kejujuran ahli yang mengatakan bahwa dia tidak menerima informasi yang cukup. Walaupun tadi majelis mendesak, apakah saudara saksi baca seluruh transkrip? Iya, betul. Transkrip dibaca, ucapan-ucapan saya sekitar 23 menit itu dibaca semua, tapi poin pertanyaan-pertanyaan adalah penggalan-penggalan. Jadi berdasar pertanyaan itulah dia berpendapat. Seperti tadi misalnya, itu penyebaran berita bohong karena harusnya menyebutkan siapa taipannya, siapa perusahaannya, misalnya begitu. Itu karena tidak mendapat informasi yang lengkap. Nah ini bahaya sekali Yang Mulia. Karena kalau tidak mendapat informasi yang lengkap, bisa mengambil kesimpulan yang tidak lengkap, bahkan sekeliru. Mohon maaf, saya kutip misalnya ketika ditanya, wawailul lil musallin, titik. Celakalah orang yang sholat. Wah celaka, gue nggak usah sholat deh. Jangan dulu, ada ayat berikutnya. Itu menjelaskan. Jadi kalimat sebelumnya atau sesudahnya bisa menjelaskan secara utuh. Dan pada persidangan kali ini terungkap bahwa pendapat-pendapat ahli lebih banyak dilatar belakangi oleh informasi yang kurang lengkap. Jadi banyak perbedaan pendapat, misalnya tentang RRC. Baik, itu tidak Cina sependapat lah ya. Intinya tidak sependapat. Begitu. Tapi saya ingin betul-betul garis bawahi bahwa kelengkapan informasi itu penting betul. Ketika saya kutip tadi, fawailul lil musallin. Celaka orang salat. Wah, gua enggak mau salat. Kenapa? Celaka. Ngapain gua? Begitu alladzina hum an salatihim sahun dan terus sebagainya. Oh, ada penjelasan. Baik. Makasih Yang Mulia. Ya. Terima kasih ya. Sami-sami. Silakan. Terima kasih Yang Mulia.
Putra. Sudah mimpi Prof ya, kayak ngecok. Iya. Baik ya, silakan terdakwa kembali. Tadi sudah diberitahu ahli berikutnya hari Kamis. Siap majelis, dan sudah kita arahkan untuk pulang, cuman ternyata masih banyak waktu. Jadi mohon izin majelis untuk Kamis nanti kita tambahkan 1 majelis, Ya. nanti biar lebih efektif. Terima kasih. Baik ya. Satu kan? Oh, jadi begini. Tapi jangan sampai seperti ini nanti. Siap. 2 kami kalau lebih efektif sebetulnya 1 aja. Tapi kalau 2 khawatirnya menggantung lagi, Pak. Siap majelis, kita upayakan nanti lebih selektif lagi nanti untuk Kamis. Belajar dari hari ini majelis. Pokoknya begini aja lah komitmennya ya. Kalau seperti hari ini di istirahat pertama aja baru dapat separuh, ya kita tunda ya. Ahli yang satunya lagi. Siap. Jadi Ya. mohon izin kita panggil 2 majelis ya. Yang 1 yang Prof Wahyu tambah 1 lagi majelis ya. Kenapa? Ya itu. Silakan 2. Siap. Tapi kalau perkembangannya seperti Siap, tadi, ya. selain yang Prof Wahyunya kita tunda lagi untuk Siap. Senin ya. Siap majelis. Baik ya. Jadi sidang ini ditunda dan hari Kamis tanggal